Pernahkah Anda bertanya, mengapa orang yang paling tulus sering tersingkir, sementara mereka yang manipulatif justru naik ke puncak? Mengapa dunia tampak memberi hadiah pada ambisi, bukan integritas? Mungkin karena kekuasaan tidak pernah memilih orang baik. Pernahkah Anda bertanya, mengapa orang yang paling tulus sering tersingkir, sementara mereka yang manipulatif justru naik ke puncak? Mengapa dunia tampak memberi hadiah pada ambisi, bukan integritas? Mungkin karena kekuasaan tidak pernah memilih orang baik. Kekuasaan memilih orang yang memahami sifat asli manusia. Dan itu adalah pelajaran paling tidak nyaman yang pernah ditulis oleh The Prince. Kita tumbuh dengan keyakinan sederhana bahwa jika kita jujur, bekerja keras, dan memperlakukan orang dengan baik, maka dunia akan membalas dengan adil. Namun, sejarah tidak pernah berjalan seperti itu. Di ruang rapat, dalam politik, bahkan dalam hubungan pribadi, kebaikan seringkali bukan mata uang yang paling berharga. Yang dihargai adalah pengaruh, yang menentukan adalah kendali. Dan seringkali orang baik datang ke arena kekuasaan dengan aturan yang salah. Mereka mengira semua orang bermain untuk kebaikan bersama, padahal sebagian orang bermain untuk menang. Masalahnya bukan karena kebaikan itu lemah. Masalahnya adalah kebaikan seringkali datang tanpa strategi. Orang baik cenderung mengasumsikan niat baik pada orang lain. Mereka sulit mencurigai manipulasi. Mereka enggan menggunakan tekanan. Mereka takut terlihat kejam. Sementara itu, orang yang haus kekuasaan memahami satu hal penting. Manusia tidak hanya digerakkan oleh moralitas. Manusia digerakkan oleh kepentingan, ketakutan, status, dan keuntungan. Disinilah jurang itu muncul. Orang baik ingin dicintai, orang berkuasa ingin diikuti, dan keduanya tidak selalu sama. 5 abad yang lalu, ada seorang penulis yang menulis sesuatu yang sangat relevan pada saat ini. Ia menulis, "A ruler must learn how not to be good." Bukan karena ia membenci moralitas, tetapi karena ia memahami kenyataan. Seorang pemimpin yang hanya bergantung pada kebaikan akan dihancurkan oleh mereka yang tidak memiliki batasan. Dalam dunia politik Italia yang brutal, Machiavelli menyaksikan langsung bahwa belas kasih tanpa kekuatan hanya mengundang predator. Sejarah terus mengulang pola yang sama. Banyak idealis yang runtuh bukan karena ide mereka buruk, tetapi karena mereka meremehkan sifat manusia. Psikologi modern mendukung observasi ini. Sifat seperti dominasi, keberanian, mengambil resiko, dan kemampuan mempengaruhi orang lain sering berkorelasi dengan posisi kepemimpinan. Bahkan, karakteristik gelap seperti narsisme kadang memberikan keuntungan jangka pendek. Mengapa? Karena sistem sosial sering memberi penghargaan pada kepercayaan diri, bukan ketulusan, pada ketegasan, bukan keraguan, pada kemampuan mengendalikan persepsi, bukan sekedar memiliki niat baik. Orang baik sering terlalu sibuk mempertanyakan diri sendiri. Orang ambisius jarang melakukannya. Dan dalam kompetisi, keraguan adalah pajak yang mahal. Lihatlah dunia kerja modern. Promosi tidak selalu diberikan kepada orang yang paling kompeten. Seringkali diberikan kepada mereka yang paling terlihat.
yang paling pandai membangun aliansi, yang tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus menekan. Media sosial memperparah semuanya. Kita hidup dalam ekonomi persepsi. Bukan hanya siapa Anda, tetapi siapa yang orang lain pikir Anda. Kebaikan tanpa visibilitas menjadi tidak relevan. Integritas tanpa keberanian menjadi tidak terdengar. Jadi, apakah untuk berkuasa kita harus menjadi yang jahat? Tidak. Itu kesimpulan yang paling malas. Pelajaran sebenarnya jauh lebih rumit. Anda tidak perlu kehilangan moralitas, tetapi Anda harus memahami amoralitas. Anda tidak perlu memanipulasi, tetapi Anda harus mengenali manipulasi. Anda tidak perlu kejam, tetapi Anda harus mampu bersikap keras. Kebaikan yang paling naif adalah kelemahan. Kebaikan yang strategis adalah kekuatan. Machiavelli tidak mengajarkan kita untuk menjadi monster. Ia mengajarkan kita untuk tidak menjadi mangsa. Dunia tidak kekurangan orang baik. Dunia kekurangan orang baik yang mengerti kekuasaan. Karena tanpa kekuasaan, kebaikan seringkali hanya menjadi niat. Dan niat, betapapun mulianya, tidak pernah cukup untuk mengubah dunia. Jika Anda ingin memahami psikologi, kekuasaan, dan realitas yang jarang dibicarakan, subscribe Paradox Mind. Karena terkadang, untuk tetap menjadi baik, Anda harus lebih dahulu memahami kegelapan.